Halo, kami dari kelompok 5 Mikrobiologi Umum kelas 4C jurusan Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ingin mempersembahkan sebuah video yang berjudul Virus H5N1. Namun sebelum kita langsung ke pembahasannya, kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Katanya kalau nggak kenal, maka ya kenalan dulu dong. Anggota-anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama adalah Agista Nurul Insani, yang kedua Alvin Andrianto, yang ketiga Dini Pritantiani Pertiwi, yang keempat adalah Ditya Nurmalita, yang kelima adalah Eda Sianuar Pratiwi, yang keenam adalah Rahma Malia Anaza. Pengertian virus. Istilah virus biasanya merujuk pada partikel-partikel yang menginfeksi sel-sel eukariota atau organisme multisel dan banyak jenis organisme sel tunggal. Dan istilah bakteriofaga atau faga dipakai untuk virus yang menyerang jenis-jenis sel prokariota atau bakteri dan organisme lain yang tidak berinti sel. Virus adalah parasit intraseluler obligat yang berukuran antara 20-300 nanometer. Bentuk dan komposisi kimianya bervariasi, tetapi hanya mengandung RNA atau DNA saja. Partikelnya secara utuh disebut virion yang terdiri dari kapsin yang dapat terbungkus oleh sebuah glikoprotein atau membran lipid, dan virus resisten terhadap antibiotik. Bentuk virus berbeda-beda, ada yang bulat, batang polihidris, dan seperti huruf T. Ragam bentuk virus. Ragam bentuk virus memiliki 4 bentuk, yaitu ada bentuk batang, bentuk polihedral, bentuk bola, dan bentuk huruf T. Di bentuk batang, contohnya itu ada TMV. Di bentuk polihedral, contohnya itu ada adenovirus. Di bentuk bola ada HIV dan influenza. Dan terakhir di bentuk huruf T, contohnya itu adalah bakteriofaga. Struktur tubuh virus terdiri dari kapsid, DNA, leher, selubung ekor, serabut ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Virus bereproduksi dengan dua cara, yaitu secara litik dan secara lisogenik. Ada siklus litik. Yang pertama adalah virus mengalami fase adsorpsi, yaitu virus menempel pada reseptor khusus pada sel inang dengan serat ekornya. Lalu dia akan mengeluarkan enzim lisozim yang dapat membuat lubang pada sel inangnya. Kemudian virus memasukkan DNA ke dalam sel bakteri atau yang disebut dalam fase ini adalah fase penetrasi. Lalu ia akan mengeluarkan enzim tertentu untuk melautkan dinding sel bakteri sehingga terbentuk lubang lagi. Dari lubang inilah DNA virus dapat masuk. Yang ketiga, DNA virus akan mengontrol metabolisme bakteri untuk menghasilkan bagian virus baru. Bagian yang telah dibentuk adalah DNA, kapsid, ekor, dan serat ekor. Fase ini disebut dengan fase sintesis. Lalu terdapat fase perakitan dari bagian tersebut untuk menghasilkan virus baru. Virus siap keluar dari dalam sel. Proses ini dapat menghasilkan 100-200 buah virus. Yang terakhir adalah virus baru akan mengeluarkan enzim pencerna untuk menghancurkan dinding sel bakteri atau disebut fase lisis. Pada saat dinding sel akan pecah, virus akan keluar dan siap menginfeksi bakteri lain. Demikian dari cara siklus litik. Yang kedua adalah siklus lisogenik. Tahap siklus lisogenik itu adalah virus menempel pada bakteri, sama seperti siklus litik yang mengalami fase absorpsi. Yang kedua hampir sama juga dengan siklus litik, yaitu virus masukkan DNA ke dalam sel bakteri. Yang ketiga, terjadi fase penyisipan, DNA virus akan menyatu dengan DNA bakteri. Yang keempat, ketika bakteri akan memasuki fase penggandaan diri, profage akan ikut menggandakan dirinya sehingga anak bakteri baru akan mengandung profage tersebut juga. Intinya, dia akan mengandung profage juga si bakteri barunya. Lalu, ketika keadaan lingkungan memungkinkan, profage akan mengalami fase pemisahan diri dari DNA bakteri untuk melakukan sintesis bagian virus yang baru. Lalu, sama seperti fase akhir, yaitu virus akan memasuki fase litik atau fase pemecahan si bakteri yang sudah diisi oleh si virus-virus itu. Halo, aku virus, saudaranya influenza. Namaku virus H5N1. Halo. Karakteristik virus H5N1. Yang pertama, aku adalah virus influenza tipe A penyebab penyakit flu burung.
Flu burung adalah penyakit menular akut pada unggas dan dapat menular ke manusia atau yang disebut zoonosis. Yang kedua, aku dapat berubah bentuk atau bermutasi dan bisa menyebabkan epidemik dan pandemik. Aku menyerang alat pernafasan, pencernaan, dan sistem saraf unggas. Aku bersifat ganas dan mematikan, sehingga aku juga dapat menyerang ternak lain seperti babi, kucing, bahkan manusia. Yang ketiga, aku termasuk famili Orthomyxoviridae, dan virus ini dapat berubah-ubah bentuk. Yang keempat, aku dapat bertahan hidup di air sampai 4 hari pada suhu 22 derajat Celcius dan lebih dari 30 hari pada 0 derajat Celcius. Di dalam tinja unggas dan tubuh unggas yang sakit, virus dapat bertahan hidup lebih lama. Aku akan mati pada pemanasan 60 derajat Celcius selama 30 menit atau 56 derajat Celcius selama 3 jam. Dan dengan deterjen, disinfektan, misalnya formalin, serta cairan yang mengandung iodin. Penyebaran virus H5N1. Virus H5N1 menyebabkan penyakit flu burung yang menyerang alat pernafasan, pencernaan, dan saraf pada unggas. Penyebaran penyakit flu burung dapat terjadi melalui kontak langsung dan kontak dengan lingkungan. Penyebaran secara kontak langsung dapat terjadi melalui udara yang tercemar virus H5N1 yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernafasan. Atau dapat terjadi melalui pakaian yang kita gunakan setelah berdekatan dengan unggas yang terjangkit. Kemudian, virus ini ikut terhirup dan masuk ke tubuh manusia. Selanjutnya adalah penyebaran kontak dengan lingkungan atau secara tidak langsung. Dapat terjadi melalui unggas peliharaan yang terjangkit virus H5N1 melalui kotoran, cairan ekskresi atau sekresi yang kemudian menjangkit manusia. Atau dapat juga karena manusia mengonsumsi daging unggas yang terkena virus H5N1. Penyebaran ini dapat juga terjadi karena unggas yang terjangkit virus H5N1 ini menularkan ke hewan ternak lain seperti kambing, sapi, dan babi yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Setelah manusia terjangkit virus H5N1, penyebaran virus H5N1 akan menjadi mudah dan cepat. Gejala flu burung atau H5N1 dapat ditandai dengan tanda-tanda sebagai berikut. Pertama, gejala demam. Demam seperti gejala flu pada biasanya, demam di atas suhu 38 derajat Celcius. Kedua, gejala sesak napas. Dan ketiga, gejala batuk hingga pneumonia seperti radang tenggorokan dan batuk kering. Pencegahan dan pengobatan virus flu burung. Terdapat 4 jenis obat antiviral untuk pengobatan ataupun pencegahan terhadap influenza, yaitu amantadin, imantadin, zanamivir, dan oseltamivir atau Tamiflu. Pencegahannya yaitu, pertama, dengan menjaga kebersihan. Dengan selalu menjaga kebersihan tangan, gunakan masker dan sarung tangan ketika berdekatan dengan unggas. Kedua, dengan mengonsumsi makanan matang, yaitu mengonsumsi daging atau telur yang telah dimasak dengan baik. Cara pengobatannya yaitu, pertama, mengkonsumsi zanamivir dan oseltamivir yang berperan sebagai inhibitor neuraminase. Kedua, dengan mengonsumsi amantadin dan rimantadin yang berperan untuk menghambat replikasi virus. Terima kasih sudah menonton video kelompok kami. Semoga membantu.